Kamu masih punya muka ya, ngejar-ngejar Darius? Bukannya Mbak Vida masih punya muka. Mbak Vida kan udah bohongin saya untuk mendapatkan simpati dari Darius. Apa Anda nggak pernah tahu selama ini? Kalau Reno dan Darius sama-sama mencintai satu wanita yang sama, yaitu Andin. Tante, Andin nggak sepikir yang Tante kira ya. Kalian berdua tuh emang sama. Sama-sama cinta sama si Andin. Andin pembantu itu. Ma, tadi terbit dari sebelah mana? Aduh dok, pertanyaannya jangan kayak anak SD gitu dong. Jawab aja. Maaf dok, tadi pertanyaannya apa ya? Gue gak nyangka ya, cewek sejelek Andin bisa bikin kita jadi perang dingin kayak gini. Secara dulu kan kita dulu sama-sama, dan banyak orang yang bilang kalau kita tuh selera juga sama loh. Ada sesuatu yang kita paksain, Ren. Dan ada saatnya apa yang kita harapkan nggak bisa kita raih. Itu termasuk perasaan kamu sama Andin. Mungkin iya, tapi gue berhak dong buat mencintai Andin. Dan asal om tahu, kalau gue akan terus mengejar Andin. Om inget nggak? Waktu itu kan gue pernah bilang sama om, kalau kita akan bersaing secara sehat buat dapetin Andin. Ya kan om? Om, jangan pernah om ngecewain Andin. Karena gue gak suka orang yang ngecewain Andin, oke? Pasti hasilnya saya cuma stres aja kan dok? Gak ada penyakit apa-apa kan? Melihat hasil MRI dan CT scan dan hasil tes penelitian kami, saya melihat ada protein yang tidak normal yang memenuhi pembuluh otak kamu. Dan itu sangat berpengaruh pada kinerja sel-sel otak kamu. Aduh dok, bahasanya gaul dikit dong. Saya nggak ngerti nih. Bahasa Indonesia aja dapat 5, apalagi bahasa kedokteran. Saya yakin faktor penyebabnya adalah keturunan. Walaupun saya tahu kasus itu sangat jarang terjadi. Kamu mengidap penyakit Alzheimer. Penyakit apaan tuh dok? Kamu akan mengalami kematian mental sebelum kematian fisik. Sebaiknya kamu mempersiapkan apa yang akan terjadi nanti. Pengobatan hanya memperlambat prosesnya, bukan menyembuhkan. Sebaiknya kamu segera berhenti bekerja. Karena sebentar lagi bahkan kamu tidak akan bisa sekedar menerima telepon bahkan mengetik. Kamu juga tidak bisa membedakan waktu antara siang dan malam. Akan banyak perubahan, Andin. Kamu akan melupakan keluarga, teman, bahkan dirimu sendiri. Semua memori, kenangan akan hilang perlahan-lahan. Darius.
tinggalkan Andin. Paling tidak, kali ini kamu mengalah untuk Reno. Kak, apakah Ambar pikir dengan mengalah untuk Reno akan memperoleh kebahagiaannya dengan Andin? Kakak tahu kan? Kalau perasaan aku sama Andin bukan perasaan yang buat-buat, Kak. Dan aku yakin Reno gak akan bisa terima kalau dia tahu aku mengalah untuk dia. Percaya deh, Kak. Aku dan Reno bisa menemukan jalan kebahagiaan kami sendiri. Dan kalau kelak Andin lebih mencintai Reno, aku adalah orang pertama yang merestui hubungan mereka, Kak. Tuhan, kenapa kau hadirkan Andin di antara dua orang yang aku sayang? Dua orang yang lebih ku cintai daripada hidupku sendiri. Kalau boleh memilih, aku ingin dua orang ini tidak pernah tersakiti sedikit pun. Saya Andin Widuri. Tinggal di Jalan Pondok Pinang nomor 17A. Kamu Andin kan? Iya, betul. Anda siapa ya? Saya nggak pernah kenal sama Anda ya. Dan saya nggak punya urusan sama Anda. Mulai sekarang kamu akan punya urusan sama saya. Sebelum kamu tinggalkan Darius. Asal kamu tahu ya, saya mamanya Vida. Maaf ya Nyonya, saya tidak pernah meminta Darius untuk mencintai saya. Apalagi meminta dia untuk memperhatikan saya. Setinggi apapun Vida, saya yakin Darius lebih tahu siapa yang lebih mencintai dia. Lancang kamu, dasar perempuan gak punya muka! Tante! Harusnya Tante dan Vida yang gak punya muka. Udah jelas-jelas Om Darius udah gak ada feeling lagi sama Vida. Tapi kalian berdua terus memaksakan dia. Good. Kalian sudah bersekongkol sama perempuan bodoh ini. Asal kalian tahu saja ya, suatu saat nanti kalian akan menyesal karena sudah membela perempuan gembel kayak gini. Kamu gak apa-apa, Din? Ini foto buat apa, Andin? Enggak kok, itu cuma iseng aja buat koleksi gue. Harusnya foto Om Darius aja kali yang dipajang, bukannya gue. Ren, thanks ya. Tadi lu udah belain gue. Udah seharusnya kali.
Kan gue udah pernah bilang sama lo, kalau gue gak pernah biarin orang lain nyakitin lo, Din. Lo sakit, Din? Enggak. Ini cuma vitamin aja kok. Biar gak capek. Udah lama. Vida udah jenuh sama semua ini, Ma. Vida udah jenuh. Nggak bisa, sayang. Mama nggak akan biarkan siapapun mengambil kebahagiaan dari kamu. Sampai kapanpun Mama nggak akan tinggal diam. Tapi, Ma, Darius sudah nggak simpati lagi sama Vida, Ma. Di mata Darius Vida udah kayak patung, Ma. Dia udah nggak bisa ngurus Vida lagi. Vida, kamu tuh sadar nggak sih? Yang kita kejar bukan sekedar Darius, tapi MV motor. Ma, udah. Vida tuh nggak peduli sama ML-ML tuh. Vida nggak pernah peduli. Tapi Mama peduli. Dan sampai kemanapun Mama akan kejar itu. Di mana alamatnya? Alamat? Saya nggak tahu. Loh, bagaimana, Mbak? Mau pulang kok nggak tahu alamatnya? Ada apa tuh? Mbak, bangun, Mbak. Kalau rezeki emang nggak kemana. Hah, sok lah, jangan sungkan-sungkan. Ada apa ini? Ada apa? Hah? Mbak? Mbak? Andin? Din? Andin? Sakit aja. Pak, ini saudara saya, Pak. Apa buktinya? Namanya Andin, Pak. Saya tahu alamatnya. Din, kamu kenapa, Din? Aduh, Din. Ini, minum. Untung ada gue. Kalau enggak, lu udah jadi gembel terkapar di jalan. Heh, gue gak nanya itu sama lo. Yang gue tanya, kenapa lo tega gak di rumah bokap gue? Dan kenapa lo nekat jadi pencopet? Hah? Ya, kan gue udah bilang sama lu, Din. Kalau gue ditipu, gue kira teman gue itu bisa gandain duit. Malah uangnya dibawa kabur. Kalau masalah nyopet, buat isi perut, Din. Buat makan. Kalau nggak nyopet, gue dapat uang dari mana? Dari langit. Nggak mungkin, kan? Tapi lo tahu kan? Lo tahu kan artinya rumah itu buat gue? Rumah itu cuma satu-satunya kenangan gue sama bokap gue. Iya, Din, gue ngerti. Tapi gue masih nyimpen kok foto-foto bokap lo. Gue sekarang nggak tahu mesti marah atau kasihan sama lo. Jujur gue kecewa sama lo. Lo orang yang sangat dekat sama gue dan gue percaya. Malah sekarang ngeretin gue. Ya, Din. Gue juga nyesel, Din. Gue juga nggak mau seperti ini. Tahu gini, gue nggak mau dikibulin. Tapi gue janji, Din. Gue akan cari duit buat nebus rumah bokap lo. Lo mau nebus pakai apa? Hah? Pakai daun? Ya, gue nyopet lagi. Kan cuman itu kebiasaan gue. Kecuali lu bisa cari cowok kaya, terus uangnya lu porotin. Din,
nangis dong, Din. Please, Din. Jangan benci sama gue. Karena cuman lo saudara gue satu-satunya, Din. Din, gue janji. Gue akan cari duit sebanyak-banyaknya buat nebus rumah bokap lo. Lo percaya sama gue, Din? Terserah deh. Habis itu gue mau dibakar, mau dipanggang masa, terserah. Yang penting, gue bisa ngembaliin rumah bokap lo. Dasar lo, jelek bego lagi. Gitu dong. Jangan nangis-nangis lo. Lo jangan sedih ya. Mas Anggoro, saya mau keputusan ini dilakukan secepatnya oleh Mas Anggoro. Apa Mas lupa? Akhir bulan ini kita ada pertemuan dengan shareholder. Atau Mas lebih memilih keadaannya berubah dari sekarang? Dan pastinya nggak akan lebih menyenangkan buat Mas Anggoro. Jeng Siska, saya kira waktunya tidak bisa secepat itu. Apalagi untuk meyakinkan Darius. Apa susahnya sih? Saya rasa Mas tahu kok apa yang harus Mas lakukan. Apalagi cuma untuk menyingkirkan seorang Andin gembel seperti itu. Iya kan? Permisi. Andin, kamu sudah berhenti bekerja? Dok, apa saya nggak bisa tempuh pengobatan lain? Belum ada, Andin. Belum ada pengobatan Alzheimer. Cuma obat-obatan ini yang memperlambat proses kerjanya. Jadi maksud dokter, saya akan mati secara pelan-pelan. Dan yang lebih tragisnya lagi, saya mati tanpa saya ketahui siapa saya sebenarnya, Dok. Andin, kamu butuh teman yang kelak bisa menjaga kamu. Karena hanya untuk mengontrol pembuangan saja, mungkin kelak kamu tidak mampu melakukannya. Dok, demi Tuhan, Dok, jangan kasih tahu siapapun tentang kondisi saya. Termaksud Darius. Tapi Andin, Tolong saya, Dok, tolong. Cukup hidup saya yang hancur, Dok. Saya nggak mau hidup Darius ikut hancur karena kondisi saya. Lakukan demi saya, Dok. Makasih ya, Ma. Ntar aku ganti deh duitnya. Sebenarnya buat apa sih uang sebanyak itu? Kan Rena udah pernah bilang sama Mama kalau Rena pengen buka asa kecil-kecilan. Jadi kalau sewaktu-waktu Rena udah dipecat sama Opa atau Om Darius, Rena masih punya usaha cadangan, Mah. Ya minimal nggak jadi gembel lah. Ya udah, Rena janji Rena bakal balikin duitnya plus bunganya. Tapi bunganya itu bunga mawar, Mah. Nggak apa-apa kan? Makasih ya, Mah. Selamat siang. Apa benar Anda yang bernama Andin? Iya, betul. Ada apa ya, Pak? Kenapa lo lakuin ini, Hen? Din, kan gue udah bilang, gue pengen ngembaliin rumah bokap lo. Tapi nggak dengan cara kayak gini. Udah lah, Din, lo tenang aja. Lo gak usah khawatir sama keadaan gue, ya. Lo tenang aja. Din, uangnya udah ada sama Mamat. Ntar dia yang ngurus pengembalian rumah bokap lo, ya. Lo tenang aja. Enggak. Lo denger ya. Sampai kapanpun gue gak akan ngebiarin lo ngelakuin hal gila kayak gini. Lo pikir gue seneng ya? Tinggal sendirian di rumah bokap gue, sementara lo di penjara. Hah? Lo pikir gue seneng?
waktu gue udah gak banyak lagi, Hen. Gue gak mau di sisa hidup gue tinggal sendirian tanpa ada satu saudara pun di samping gue. Maksud lo? Gue kena penyakit asma. Dan sebentar lagi semua memori di otak gue bakal hilang. Gue bakal jadi orang asing. Dan bahkan buat kenalin lo aja gue gak bisa. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin, Den. Nama sepupunya Heru. Menurut informasi yang saya dapatkan, saat ini dia dalam proses pihak berwajib karena terlibat sindikat perampokan rumah mewah. Oke. Selidiki terus semua hal yang berhubungan dengan Andin. Baik, Pak. Bukan hal yang sulit bagi saya untuk mengeluarkan Heru dari penjara, Andin. Asal kamu mau kooperatif dengan saya. Maaf, Pak. Saya nggak ngerti maksud Bapak. Saya haramkan kaki kamu menginjak lagi kantor ini, Andin. Dan sebagai balasannya, Heru akan bebas. Tapi yang mempekerjakan saya Darius. Jadi dialah yang berhak untuk memecat saya. Darius pun berhak saya pecat kalau dia berani membangkang saya. Kamu tahu, Andin, wanita seperti kamu itu selamanya tidak akan pernah bisa sejajar dengan kami. Dan sejengkal pun tidak akan sepadan dengan Vida. Maaf, Pak. Dari awal saya dan Darius menjalani hubungan ini dengan tulus. Tulus? Bullshit. Sekarang saya tanya sama kamu. Andai saja Darius itu tidak lebih dari anak seorang gembel, apakah kamu tetap mencintainya? Iya. Kamu benci Andin. Kamu kira saya bisa tertipu oleh sikap kamu yang sok tulus itu? Saya tahulah, wanita seperti kamu itu tidak lebih hanya mengejar uang kami saja. Iya kan? Good. Kamu mengambil keputusan yang tepat. Saya senang berbisnis dengan kamu. Dan saya kira cek itu lebih dari cukup untuk biaya hidup kamu. Sambil kamu menanti hadirnya seorang pria lain sebagai pengganti yang dapat kamu poroti seperti Darius. Andin? Hey. Kamu mau kemana? Aku dapat kerjaan baru loh. Iya. Sepupu aku tawarin aku kerjaan. Maksud aku, dia tuh kerja di PH dan dia butuh seorang penulis skenario.
Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari perusahaan ini. Tadi sih aku pengen bilang sama kamu, cuma karena kamu lagi meeting, akhirnya aku kasih surat pemberhentian aku ke sekretaris kamu. Oke, aku buru-buru. Nanti aku jelasin lagi ya. Oke. Andin, pasti papi yang maksa kamu ngelakuin ini kan? Jujur ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, nggak ada salahnya juga. Aku nurutin apa kata Pak Hanggoro. Secara aku udah dapet cek ini. Maksud kamu apa? Oke. Aku rasa udah nggak ada yang perlu aku rahasiain lagi dari kamu. Jujur ya, Darius. Selama ini, aku ngelakuin semua ini hanya karena untuk cek. Tadinya sih aku pengen ngejalanin semua rencana ini tuh nanti. Setelah kita semakin dekat. Tapi sayang, papi kamu jauh lebih peka. Pasti kamu ngelakuin ini bukan karena kemauan kamu kan, Din? Oh ya? Darius. Ternyata kamu naif juga ya. Asal kamu tahu ya, dari awal itu aku udah ngejebak kamu. Jadi seorang pembantu, pura-pura gak punya tempat tinggal. Itu semua tuh udah dari bagian rencana aku. Dan tujuan aku dari awal hanya untuk merebut hati kamu. Tapi sayang, rencana aku udah kecium duluan sama papi kamu. Tapi ya udahlah, akhirnya kan aku udah dapet cek ini. Ya kan? Oke. Terima kasih ya, Tuan Darius Berdasi Mahal. Senang bekerja sama dengan kamu. Aku mencintai kamu, Darius. Kata-kata itu hampir saja terlepas dari bibir aku. Aku gak bisa bohongin perasaan aku sendiri. Kalau aku sangat mencintai kamu. Aku hampir saja gak peduli harga diri aku sendiri untuk bisa mengatakan semua ini sama kamu. Aku ingin bicara sama papi. Oke. Tapi kamu lihat kan, papi sedang meeting. Aku ingin bicara sekarang. Tolong Bapak keluar dulu. Saya permisi dulu, Pak. Oke. Kamu mau bicara soal Andin kan? Andin memang telah mengajukan pengunduran diri pada papi. Ini suratnya. Apa yang sudah papi lakuin sama Andin? Nggak ada. Dia cuma minta cek sebagai imbalan dari pengunduran dirinya. Itu saja. Darius tahu, Pi. Andin nggak mungkin ngelakuin hal sepicik itu. Kecuali papi yang intimidasi. Kalau kamu tahu, kenapa kamu bertanya? Kejar saja wanita impianmu itu. Yang selama ini kamu anggap yang paling tulus dan paling suci di dunia ini dibanding wanita-wanita yang lain. Tanpa papi suruh pun, Darius akan lakuin. Lihat saja besok. Nama kamu akan tercoret dari daftar pewaris MV Motor. Dan papi tidak bermain-main dengan hal ini. Silahkan, Pi. Perusahaan ini tidak lebih berharga dibandingkan Andin. Dan saya tidak takut dengan ancaman apapun. Kamu menggertak papi, ha? Bukan hanya menggertak, tapi saya akan lakuin. Darius! Darius!
Din, lu nggak perlu ngelakuin hal ini kalau hanya untuk gue. Bukan buat lo aja, Her. Tapi lama-kelamaan gue juga harus ngelakuin ini semua. Gue gak mau orang terbebani dengan keadaan gue sekarang. Din, dokter itu pasti salah vonis. Kita bisa cari dokter yang lain atau alternatif yang lain. Gue yakin, Din, pasti ada jalan keluarnya. Enggak, Her. Cuma buang-buang waktu. Gak ada yang bisa nyembuhin penyakit asem, Mir. Sekarang yang cuma bisa gue lakuin, menjaga prosesnya cuma agak lebih lambat aja. Dan itu gak mungkin. Tapi, Din, Kalau lo tanya, gue takut apa enggak? Gue takut banget, Her. Gue takut jadi orang asing di tengah-tengah orang yang gue sayangi. Gue takut. Tuhan, kenapa Engkau nggak limpahin saja semua penderitaan ini kepadaku? Aku ikhlas ya Tuhan. Aku ikhlas memikul beban ini. Andai saja Engkau bisa membebaskan Andin dari penderitaannya. Tar, belum. Udah boleh buka? Tar, bukain. Tada! Gue gak mimpi kan? Nah, gitu dong senyum. Itu baru sepupu gue. Pokoknya, Din, lu tenang. Masalah nebus rumah bokap lu serahkan sama Bang Heru yang ganteng. Oh gitu, dasar lo mata licik. Pantesan aja tuh kuping tambah panjang. Kerjaan yang nguping mulu. Reno gitu loh. Apa sih yang gak gue tahu? Lagian juga lu tinggal di sini gak gratis kok. Gue kan udah pernah bilang sama lo, kalau lo mesti ngejaga dan ngebersihin rumah ini. Ya gak jauh beda lah apa yang lo lakuin di Villa Om Darius. Siap Tuan Reno. Iya, Mah. Halo, Reno. Kamu di mana sih, Ren? Dari tadi Mama telepon kok nggak bisa. Kamu cepet ke rumah sakit, Ren. Opa tuh sakit. Dia kena serangan jantung mendadak. Reno, kritis loh, Opa.
mohon dengan sangat, Din. Tinggalkan Darius utuhnya. Karena kalau kamu tidak tinggalkan Darius, kamu bukan hanya melihat kematian Pak Anggoro, tapi juga saya. Saya tidak main-main dengan perkataan saya, Din. Mungkin kamu menganggap sikap saya tidak perlu saya lakukan. Tapi saya tidak mau kehilangan orang-orang yang saya cintai pergi dari hidup saya satu persatu. Saya tahu Darius dan Reno tidak akan pernah bisa meninggalkan kamu. Tapi saya yakin kamu pasti bisa. Saya tahu itu sakit, Din. Tapi kalau kamu tidak mau melihat mereka hancur, tinggalkan mereka. Saya mohon, Din. Saya mohon.
TV Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.